Pemirsa, tim penyidik Polri mengerahkan barang bukti kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Donrito ke Kejaksaan Agung. Ya, alat bukti tersebut diletakkan di kendaraan berbeda dan langsung diturunkan guna diserahkan ke jaksa. Barang bukti dalam perkara yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat siang. Barang bukti tersebut diangkut menggunakan kendaraan taktis Brimob dari Polda Metro Jaya menuju kompleks Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Barang bukti yang dibawa terdiri dari box berukuran besar, 8 koper, serta 1 kardus, serta berangkas berisi uang tunai hingga batangan emas. Seluruh barang kemudian diturunkan untuk dipindahkan ke dalam gedung. Kemudian proses penurunan barang bukti mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Hal ini merupakan rangkaian pelimpahan penanganan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Budi Hermanto menjelaskan bahwa seluruh barang bukti dinyatakan asli. Ya, bahkan termasuk dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, serta emas 74 kg. Perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271-0016.002026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026. Itu dari beberapa barang bukti yang kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ini juga sebagai wujud transparansi Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Republik Indonesia serta sinergitas dan kolaborasi untuk kita sama-sama menyampaikan bahwa hasil penyerahan perkara lanjutan yang dilaksanakan hari ini artinya tugas dan wewenang tanggung jawab dari penyidik
joint investigasi ini sudah kita serahkan secara resmi kepada penyidik Kejaksaan. Pemirsa, Kapus Penkum Kejaksaan Agung membenarkan tersangka Febri Adriansyah ex Jampitsus sudah dipanggil untuk diperiksa pasca ditetapkan sebagai tersangka. Ya, Anang Supriyatna juga membuka peluang adanya penggeledahan di rumah Febri Adriansyah yang berlokasi di Jakarta Selatan oleh penyidik. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA. Dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Terkait dengan bagaimana penggeledahan itu tergantung nanti kepada kepentingan dari penyidik. Yang jelas, sebagaimana saudara ketahui, beberapa tempat sudah digeledah dan didapati beberapa barang bukti. Sementara itu, pemirsa, sebelumnya kuasa hukum Don Rito Hadika Hogo Wongso mengaku kasus yang menjerat klien dia ini sebagai gajah melawan gajah. Ya, namun Don Rito hanyalah pihak yang diinjak karena terjadi perkelahian besar. Don itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan publik ini. Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di coin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe The Glen, kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tangia. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tangia dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani. Itu adalah koper presiden. Cukup ya? Pak, uang itu berarti uang kerjasama antara Pak Don sama pengusaha itu Pak? Iya. Pak, itu uang. Kalau terkait Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri Pak, dan apa hubungannya Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Pak, pada pemeriksaan hari Sabtu itu polisi menyebutkan nggak Pak apa alat bukti yang kemudian menetapkan Pak Idon sebagai tersangka? Secara normatif pihak penyidik hanya menjelaskan ini perkaranya apa.
Tapi hubungan dengan alat bukti atau barang bukti yang disita, pihak penyidik itu menanya dalam konteks BAP, pertanyaan BAP. Dan Pak Idun sudah menjelaskan secara gamblang apa yang dia ketahui terhadap semua barang bukti berupa uang yang disita. Pemirsa, proses diserahkannya tersangka Don Rito dan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang turut menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah dilakukan dengan pengawalan sangat ketat. Proses pemindahan dari Polda ke Kejaksaan Agung dikawal ketat oleh kepolisian termasuk anggota BRIMOB bersenjata lengkap dan provos. Anggota BRIMOB yang berjaga dilengkapi dengan senjata laras panjang dan anggota provos serta penyidik mengenakan jaket bertuliskan reserse. Penjagaan bahkan dimulai sejak siang hari di depan ruang penyimpanan barang bukti Polda Metro Jaya. Bersama dengan berbagai barang bukti hasil sitaan, penyidik kepolisian juga menyerahkan tersangka Don Rito dalam 3 kasus korupsi besar yang juga menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah.